Masih inget nggak guys? Kasus Raincoat yang menggemparkan Korea Selatan saat itu, bahkan didokumentasikan dalam film di Netflix. Ya, kali ini kita bahas lagi kasus ini, buat kita ambil dari sisi positifnya saja ya guys. Yoo Yang-chol lahir pada 18 April tahun 1970 di Gochang, Korea Selatan. Dan sejak kecil, dia hidup dalam kemiskinan. Orang tuanya bercerai, dan Yoo dibesarkan oleh neneknya sebelum akhirnya kembali ke ayahnya di Seoul. Kehidupan dia sangatlah keras. Dia sering menjadi korban perundungan karena miskin dan tidak mampu mengikuti sekolah seni impiannya. Dia juga mengalami gangguan penglihatan warna yang membuatnya gagal dalam tes masuk sekolah impian. Sering dengar kan gimana ketatnya sekolah di Korea? Gegara semua tekanan itu mulai menumbuhkan kebencian dalam diri. Dia terhadap orang kaya karena sering dibully, miskin, dan wanita karena perceraian ibunya. Waktu terus berjalan tidak menghapus kebenciannya itu. Dari remaja Yoo terlibat dalam berbagai tindak kriminal. Dia ditangkap karena pencurian, pemalsuan identitas, hingga distribusi pornografi anak, dan akhirnya melakukan pemerkosaan terhadap seorang remaja 15 tahun. Lalu Yoo dipenjara beberapa kali dengan total lebih dari 7 tahun hukuman. Setelah dibebaskan, istrinya yang seorang tukang pijat menceraikannya dan penolakan dari keluarganya. Peristiwa itu justru memicu kebenciannya yang lebih dalam terhadap wanita, terutama pada para PSK. Nah, dari sini klimaksnya kebencian Yoo. Setelah keluar dari penjara pada 11 September 2003, dia memulai aksi pembunuhannya hanya berselang 10 hari. Oh my gosh! Korban pertamanya adalah seorang profesor lansia dan istrinya. Dia menghabisinya dengan menggunakan sebuah palu buatan sendiri dari besi. Beratnya sekitar 4 kg. Dan epiknya palu ini dia rancang khusus sebagai alat untuk melancarkan aksinya. Alasannya cukup ringan untuk dibawa, tapi mematikan saat digunakan. Wah. Apa waktu 10 hari itu, Yoo lagi bikin palu ini ya? Modus Yoo terbilang cermat. Dia mengenakan jas hujan dan memilih malam hujan untuk beraksi. Dia menyusup ke rumah lansia kaya dan menghantam kepala mereka dengan palunya, lalu mengatur tempat kejadian perkara agar terlihat seperti perampokan yang gagal. Dalam beberapa bulan saja, Yoo sudah membunuh setidaknya 8 lansia dari daerah elit seperti Gangnam dan Jongno. Kebayang aja sih, gimana warga sekitar merasakan ketidaknyamanan saat itu. Banyak yang meninggal, akan tetapi pelakunya belum tertangkap. Setelah pacarnya yang bekerja sebagai tukang pijat menolak hubungannya, Yoo mengalihkan sasarannya pada PSK. Dia mengatur janji melalui telepon, menjemput korban, lalu membawa mereka ke rumahnya. Dan di sanalah dia mencekik korban, lalu, dalam tanda kutip, memisah-misahkan tubuh mereka untuk menghilangkan jejak. Dari Maret hingga Juli tahun 2004, Yoo sedikitnya menghabisi 11 PSK. Dia memisahkan tubuh mereka menjadi beberapa bagian, membakar sebagian, dan membuang sisanya di pegunungan. Dia bahkan mengaku memakan hati korban, karena percaya itu bisa membersihkan jiwanya. 15 Juli tahun 2004, setelah seorang pegawai salon pijat mengenali nomor teleponnya dan melapor ke polisi. Dia sempat mencoba melarikan diri selama 12 jam dan bahkan berpura-pura kejang saat diinterogasi. Namun, polisi akhirnya berhasil menangkapnya kembali. Saat diinterogasi, Yoo mengaku membunuh 26 orang. Namun pengadilan hanya berhasil membuktikan 20 kasus pembunuhan. Yoo dikenal sangat tenang dalam menyampaikan pengakuannya dan bahkan memimpin polisi ke lokasi pembuangan mayat dengan mengenakan jas hujan kuning. Yoo bukan orang gila, bahkan bisa disebut sangat waras gaes. Jangan kaget ya, dia memiliki IQ 140 dan diyakini sangat sadar atas semua kejahatannya. Dia mengaku menyimpan dendam terhadap wanita dan orang kaya karena pengalaman hidupnya. Dia belajar dari tayangan kriminal dan kisah pembunuh berantai lain, lalu menciptakan moralitas dan versi sendiri. Menurut psikolog forensik, Yoo mengalami gangguan kepribadian antisosial berat. Dia tidak punya empati dan melihat korban sebagai alat pelampiasan kebenciannya. Diadili tahun 2004. Dia sempat memukul hakim dalam persidangan. Parah memang si Yoo ini. Hakim aja dipukulnya coba. Dan akhirnya pada Desember tahun 2004, ia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Agung Seoul. Hingga kini, dia masih mendekam dalam sel tahanan di Seoul karena Korea Selatan belum mengeksekusi hukuman mati sejak moratorium diberlakukan. Yoo Yang-chol
adalah contoh nyata bagaimana luka dan dendam masa lalu yang tak terobati bisa menjelma menjadi sosok yang kejam. Dia dendam dalam diam, dengan jas hujan sebagai identitas barunya, dan palu besi sebagai senjatanya. Sebuah kisah yang hingga kini masih menjadi luka dalam sejarah kriminal Korea Selatan.